Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai guys, perkenalkan saya Fitria Daulay dari kelompok 2 mata kuliah TOEFL semester 6A Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang simple present tense yang akan dikupas tuntas teman-teman saya mengenai pengertian apakah yang dimaksud dengan simple present tense, fungsi dan kegunaan simple present tense, pola atau rumus simple present tense, serta akan memberikan contoh simple present tense. Jadi, ayo belajar dan tonton video kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari simple present tense. Simple present tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini pada suatu spesifikasi waktu karena terjadi pada waktu yang sekarang, menggunakan kata kerja pertama atau verb one dalam susunan sebuah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Trisanti. Saya akan menjelaskan fungsi dari present tense. Yang pertama, menyatakan kegiatan sehari-hari atau daily activity. Sebelumnya, tadi sudah kita sebutkan bahwa fungsi tense yang satu ini adalah menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang berulang-ulang. Aktivitas setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya, I go to school every day. Aku pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, menyatakan peristiwa yang umum terjadi dan tidak bisa dibantah. Bisa juga menyatakan kebenaran umum atau general truth. Misalnya pada kalimat The sun rise from the east, artinya matahari terbit dari arah timur. Ada contohnya lain, the leaves are green, daun itu berwarna hijau. Fungsi yang ketiga, menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Misalnya pada kalimat please sit down Anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Safira Saragi. Saya akan melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu fungsi simple present tense yang dibawakan oleh Desi Trisanti. Selanjutnya yang keempat, menyatakan peristiwa yang sudah dapat dipastikan akan terjadi atau dijadwalkan. Fungsi simple present tense dapat memberikan pernyataan mengenai sebuah kejadian yang terjadi maupun yang akan dilaksanakan dalam waktu yang akan datang. Contohnya, I'll be visiting grandpa house every weekend. Dan yang kelima, menunjukkan kemampuan watak dan sifat seseorang. Kata kerja semacam ini dapat berfungsi ketika ingin menunjukkan sifat maupun kemampuan yang dimiliki seseorang. Contohnya, Anna and Annie speak English fluently. Selanjutnya yang terakhir, mengutip berita atau informasi. Kata kerja tersebut dapat berfungsi untuk mengutip sebuah berita, surat kabar, website, dan juga sumber berita lain. Kata kerja yang sering kita gunakan biasanya adalah menasihatkan, mengatakan, dan mengingatkan. Contohnya pada kalimat berikut, The announcement warns us not together and always keep our distance. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Satrio akan melanjutkan materi mengenai pola atau rumus nominal dan verbal dalam simple present tense. Yang pertama itu ada nominal simple present tense, yaitu salah satu bentuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, atau dengan kata lain, kalimat nominal yakni sebuah kalimat yang predikatnya itu berupa to be. Rumus nominal untuk kalimat positif adalah subject plus to be-nya ada am, is atau are, plus adjective or adverb. Adjektif itu adalah kata sifat, sedangkan adverb adalah kata kerja. Untuk kalimat negatif ada subject plus to be plus not plus adjective or adverb.
Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya ada to be plus subject plus adjective or adverb dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua ada verbal simple present tense, yakni suatu kalimat yang mengandung sebuah kata kerja atau verb, atau juga dengan kata lain, kalimat verbal itu yaitu sebuah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verb. Rumus verbal untuk kalimat positif adalah subject plus verb 1, di mana verb 1-nya ini ditambah s atau is plus object. Untuk kalimat negatif adalah subject plus do or doesn't plus verb 1 plus object. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya adalah does or do plus subject plus verb 1 plus object dan diakhiri dengan tanda tanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh kalimat simple present tense yang rumusnya telah dipaparkan oleh teman saya. Rumus verbal plus subject verb 1 ditambah akhiran s atau is ditambah objek. Rumus verbal simple present bagian negatif, subjek ditambah do atau does not ditambah verb 1 ditambah objek. Rumus verbal simple present bagian tanya, does atau do ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Contohnya adalah contoh kalimat verbal simple present bagian plus adalah she goes to school. She menunjukkan subjek, goes, verb 1 ada akhiran is yang kata awalnya adalah go tambah objek to school yang artinya dia pergi ke sekolah. Contoh kalimat verbal simple present bagian negatif adalah she does not go to school. She adalah subjek ditambah does not tambah verb 1 adalah go ditambah objek yang artinya dia tidak pergi ke sekolah. Contoh kalimat verbal simple present bagian tanya, does she go to school? Yang berdasarkan rumus does atau do ditambah subjek, subjeknya adalah she ditambah verb 1 adalah go ditambah objek adalah to school, tanda tanya yang artinya apakah dia pergi ke sekolah. Rumus nominal simple present tense, plusnya adalah subjek tambah to be, am, is, are ditambah adjektif atau adverb, plus subjek negatif, subjek ditambah to be, am, is atau are ditambah not ditambah adverb. Tanya to be, am atau is atau are ditambah subjek ditambah adjektif atau adverb. Contoh kalimat nominal simple present tense bagian plus, he is very patient. He adalah subjek, to be-nya adalah is ditambah very patient ditambah adjektif yang artinya dia sangat sabar. Contoh kalimat nominal simple present tense bagian negatif, he is not atau is not very patient. He
adalah subjek ditambah to be-nya is atau is not ditambah adverb yang artinya dia tidak terlalu sabar. Contoh kalimat nominal simple present tanya, Is he patient? Berdasarkan rumus to be is tambah subjek he ditambah adjective patience yang artinya apakah dia sabar. Sekian contoh kalimat simple present tense dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.